Penyerahan dokumen prakualifikasi pembangunan LRT Bali telah dilakukan di kantor Gubernur Bali yang dihadiri Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti update informasi pembangunan di setiap harinya. Proyek mercusuar pembangunan transportasi massal LRT Bali di kawasan Kuta, Badung mulai dilirik investor. Salah satunya PT Bumi Indah Prima yang telah menyerahkan dokumen kualifikasi kepada PT Sarana Bali Dwipa Jaya selaku pihak yang diberi wewenang dalam pengembangan dan pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta di Bali. Penyerahan dokumen kualifikasi dilaksanakan di Gedung Wisma Sabda Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar pada Rabu 29 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Balil Lahadalia. Hadir pula Deputi Bidang Industri dan Investasi Rizky Handayani Mustafa yang mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Sementara Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengikuti kegiatan secara virtual. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Balil Lahadalia berencana menyiapkan tax holiday atau insentif pajak bagi investor yang memegang proyek LRT Bali. Proyek tersebut rencananya dimulai pada September 2024. Jadi seluruh barang-barang impor yang terkait urusan kereta akan diberikan bebas pajaknya, kata Balil di kantor Gubernur Bali Denpasar pada Rabu 29 Mei 2024. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempercepat pembangunan fasilitas penunjang LRT di Bali. Selain itu, Balil memastikan Kementerian Investasi akan mengawal urusan perizinan proyek tersebut. Siapapun yang menang dipersilahkan dan akan mempercepat perizinan. Pihaknya akan koordinasi dengan Menteri Perhubungan khususnya karena ini mengenai proyek kereta. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menolak adanya tax holiday. Ia menilai kebijakan tersebut akan menyulitkan fiskal negara. Menteri Suharso mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden Jokowi. Meski begitu, Suharso sependapat untuk mempermudah proses izin terkait pembangunan LRT di Bali. Sementara itu, Bupati Badung Inyoman Giri Prasta saat menghadiri acara tersebut mengatakan dirinya mengapresiasi serta mendukung penuh daripada pelaksanaan seleksi mitra investasi dalam pengembangan transportasi massal berbasis kereta di Bali. MRT merupakan sistem transportasi massal dalam upaya mengatasi kemacetan di Bali dengan memberikan alternatif transportasi yang cepat, nyaman, dan efisien bagi penduduk Bali yang akan datang. Pihaknya mendukung penuh program MRT ini, apalagi dengan pelaksanaan bisnis to bisnis. Ia sangat berharap program ini terlaksana dan tidak mau program MRT ini gagal. Karena jika melebarkan jalan susah, apalagi ada merajan milik masyarakat sendiri. Dan jika bangun flyover juga tidak boleh. Ia mengamati regulasi dan satu-satunya jalan melalui upaya program MRT ini. Pihaknya sudah siap sepenuhnya melaksanakan.
Hanya saja ini harus betul-betul diatensi oleh negara karena ini merupakan program yang amat sangat besar untuk dieksekusi di lapangan. Ia juga mengatakan bahwa butuh setidaknya 1 hektar lebih lahan untuk membangun stasiun LRT di kawasan Kuta. Sementara, pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, dalam sambutannya mengatakan bahwa kreativitas pembangunan dan pengembangan transportasi massal berbasis kereta dengan menggunakan model investasi bisnis. Mengingat sektor pariwisata menjadi backbone perekonomian Bali. Sebagai gambaran, pada tahun 2023, wisatawan yang datang ke Bali lebih dari 15 juta wisatawan. Tahun 2024 ditargetkan mencapai 20 juta wisatawan dan setiap tahun terus bertambah. Maka Bali perlu ditata untuk menjaga kelestarian alam dan keunikan budaya Bali. Wisatawan supaya merasa aman dan nyaman selama berwisata di Pulau Bali. Kondisi lalu lintas dari destinasi wisata yang ada di Bali hampir sepanjang waktu macet parah seperti wilayah sekitar Kuta, Seminyak, Canggu, Sanur, dan Ubud Bali sebagai destinasi wisata dunia. Maka perlu sistem transportasi modern yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan ketepatan waktu tempuhnya. Sehingga muncul gagasan melakukan penataan pariwisata Bali dengan mengundang pihak swasta berinvestasi di Bali menggunakan pengembangan sistem angkutan massal berbasis kereta yang tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan tetapi juga meningkatkan daya saing Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Maka pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang penegakan kepada PT Jamkrida Bali Mandara untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan pembiayaan dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan proyek LRT Bali tahap 1 ditargetkan mulai dibangun pada September 2024. LRT Bali akan terbentang dari Bandara Ngurah Rai sampai ke Mengwi. Menteri Budi Karya Sumadi menuturkan pembangunan LRT Bali tahap 1 akan didukung oleh dana pinjaman atau loan dari Korea Selatan. Negeri Gingseng itu disebut-sebut telah berkomitmen untuk melakukan feasibility study proyek LRT Bali. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.